Mundur. Naik ke meja, naik. Tiganya. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media bisa minta tolong agak ke belakang, BB-nya bisa. Pas, BB-nya. Pas sama BB. BB-nya di depan kami. Duduk aja kita. Masuk. Udah siap belum ya teman-teman semuanya? Udah siap belum? Suaranya masuk nggak? Teman-teman, suaranya masuk nggak? Jelas? Kalau kita mulai nanti minta tolong suaranya dikurangi ya. Boleh? Udah siap belum? Ya kita mulai aja ya. Kalau sampai protokol nanti biar cepat teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, di samping saya rekan saya Pak Kabid Lapor, ya. Kemudian di sebelahnya lagi Dr. Ismu Rizal, ya, dari Dr. Forensik Sumatera Utara. Samping saya teman-teman sudah tahu semuanya ya, Kapolres Asahan. Samping kanan saya lagi Kak Subdit Jatandras, ya. Kemudian yang paling ujung teman-teman sudah tahu Kasatreskrim, sebelah kiri Pak Wakapolres, dan sebelah ujung PS Kasatmas. Nggak tahu ya. Oke, saya mulai ya. Tolong ya kita jadi sama-sama ya, biar cepat selesai ya. Boleh ya? Tolong ya. Oke. Rekan-rekan, pada siang hari ini Polda Sumatera Utara, kami mewakili Ditreskrimum Polda Sumatera Utara beserta dengan Kabid Lapor, kemudian beserta dengan Bidokes dan Dokter Forensik Sumatera Utara mengasistensi kejadian yang telah ditangani oleh Kapolres Asahan. Dalam hal ini adalah tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak atas nama korban Pandu Brata Putra Sregar yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, ya, bertempat di Jalan Pondok Desa Sungai Lama, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan. Teman-teman, saya sampaikan bahwa kasus ini telah ditangani oleh Polres Asahan sesuai dengan laporan polisi nomor 204 tanggal 15 Maret 2025.
yaitu tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan pelapor atas nama Sanjay Nuanika Siregar. Perkara ini adalah perkara kekerasan terhadap anak yang mengikat mati dan dengan korban atas nama Pandu Brata Syaputra Siregar. Kemudian dari penyelidikan bersama kami Polda Sumut dan Polres Asahan, kami telah memeriksa sebanyak 12 orang saksi, mulai dari saksi yang bonceng, saksi yang ada di tempat perkara, saksi yang ada di polsek, saksi yang ada di rumah sakit, dan saksi yang ada di rumah korban. Kita semua sudah periksa bersama sebanyak 12 orang saksi. Kemudian dari hasil pemeriksaan ini kami telah menetapkan sebanyak 3 orang tersangka utama, yaitu yang pertama adalah Dimas Adrianto Pertama alias Bagol yang berumur 21 tahun dan beralamat di Desa Airganti, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Yang bersangkutan sebelumnya adalah berprofesi sebagai banpol di Polsek Simpang 4 Asahan. Kemudian tersangka kedua adalah Yudhis Woyo, ya, alias Woyo yang beralamat sama di Desa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dan juga berprofesi sebagai banpol di Polsek Simpang 4. Yang ketiga adalah atas nama saudara Ahmad Effendi, yang bersangkutan adalah sebagai anggota kepolisian, ya, di tempat tinggal di Desa Simpang 4, Kabupaten Asahan, dan saat kemarin adalah menjabat sebagai Kanit Reskrim di Polsek Simpang 4. Kemudian perlu kami sampaikan uraian daripada kejadian bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 23.45 pelaku atas nama DAP, yang kami singkat DAP, tiba di Desa Selama, kemudian di samping pabrik Sinto, dengan mengendarai sepeda motor ADV seorang diri untuk memantau apakah ada balap liar di lokasi tersebut. Dan hanya ada kerumunan pada saat itu, kerumunan orang. Kemudian setelah itu dijumpai korban beserta teman-temannya ada di lokasi. Kemudian pada Minggu pada 9 Maret 2005 sekitar pukul 00.30 WIB, pelaku DAP dan melihat 4 orang membuarkan kerumunan tersebut, ya, 4 orang dari dari Polsek Simpang 4. Kemudian pelaku DAP melihat motornya yang berbonceng 5 pada saat itu. 5 ini yang salah satunya adalah korban. Ini mengendarai kendaraan, kemudian berjalan ke arah pelaku dan kemudian memprovokasi, dan setelah itu dikejar oleh pelaku. Kemudian pada saat telah terjadi pengejar-kejaran, ada 5 orang di dalam motor itu. Yang pertama turun, loncat daripada motor, kemudian masuk ke area perkebunan dan tidak terkejar. Kemudian pelaku 3 orang kemudian tetap mengejar para 4 orang ini. Nah, kemudian pada saat di TKP, korban meloncat dan kemudian pelaku mengejar korban. Di TKP inilah terjadi penganiayaan yang telah saya sampaikan tadi, dilakukan oleh terduga pelaku utama, yaitu saudara DAP, ya. Kemudian ada juga dilakukan juga oleh atas nama AE dan dibantu oleh saudara IS. Kemudian setelah dianiaya di tempat, kemudian korban dibawa oleh pelaku ke arah polsek, dan dari arah polsek kemudian dibawa untuk berobat di puskesmas. Namun setelah dikembalikan lagi ke
polsek, pelaku memanggil keluarga korban untuk dijemput korbannya, dan setelah itu korban kembali ke rumah, dan besoknya korban setelah dirawat di rumah sakit meninggal dunia. Atas kejadian ini kami dari Polda Sumut dan Polres Asahan menetapkan pasal yang disangkakan terhadap kasus ini, yaitu pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya 3 miliar rupiah. Kami contohkan dengan pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun, dan kami subsidiakan dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun. Kemudian kami juga telah mengamankan barang bukti sebanyak 12, yaitu 1 unit sepeda motor Honda ADV berwarna hitam, kemudian 1 sepeda motor Yamaha WR berwarna biru, kemudian 1 unit sepeda motor Supra X 125, kemudian 1 pucuk senjata api revolver, 1 tongkat senter berwarna hitam, 1 buah handphone, 1 buah celana panjang warna hitam, 1 buah kaos berwarna hitam, 2 kaos berwarna hitam, 1 buah celana pendek berwarna hitam, dan sepasang sendal berwarna hitam. Kemudian kami juga telah melakukan serangkaian kegiatan, yaitu telah melakukan berbagai macam saksi, dan nanti juga akan kami buatkan dengan bukti dari saksi ahli. Kemudian telah melakukan ekshumasi atau pendamaian terhadap korban, kemudian juga melakukan prarekonstruksi di TKP, kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kami juga telah melakukan gelar perkara dan memeriksa tersangka, dan selanjutnya kami melakukan penahanan terhadap tersangka, dan kami juga akan melakukan pemberkasan untuk kami teruskan ke jaksa penuntut umum. Dari saya demikian, teman-teman. Nanti akan saya kasih kesempatan untuk para ahli yang ada di sini untuk menyampaikan hasil sementara dari temuan yang ada. Kami mulai dari Pak Kabid Lapor, kami persilakan. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore. Pak, perempuan Pak. Oh, perempuan ya? Harus saya. Jadi saya lanjutkan yang saya hormati Bapak Direktur Polda Sumatera Utara, Bapak Dokter dari Kedokteran Forensik, Pak Polres, Ibu sekalian, dan yang paling utama yang saya hormati rekan-rekan media yang hadir pada siang hari ini. Sesuai dengan apa yang kami terima pada saat beberapa waktu yang lalu dari kedokteran forensik berupa jaringan otak, kemudian jaringan hati empedu serta isi lambung yang kami terima. Kemudian kami sudah melakukan rangkaian kegiatan untuk proses pengecekan secara profesional sesuai dengan bidang dan tugas kami. Karena kami memproses semua bagian organ tubuh ini tidak bisa seperti orang memeriksa STNK atau BPKB, tetapi melalui proses yang panjang. Kami belum dapat, mohon maaf Pak Dir, kami belum dapat sampaikan di kesempatan ini karena waktunya baru 2 hari ya, 1 malam ya. Belum dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan kami juga ada undang-undang yang mengatur
tidak bisa mengekspos hasil laboratorium forensik yang kami dapatkan atau kami kerjakan. Namun demikian kami akan serahkan kepada penyidik melalui berita acara yang saya tanda tangani langsung selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Nanti kalau rekan-rekan mungkin mau menanyakan hasil dan sebagainya, silakan langsung ke penyidik. Tetapi proses ini sudah kami lakukan dan mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu, biasanya 2 minggu, dalam waktu 1 minggu sudah ada hasilnya. Saya pikir demikian Pak Dir, mohon maaf kami belum bisa menyampaikan hasil saat ini. Kami tidak boleh tergesa-gesa, walau bagaimanapun hasil yang maksimal kami akan bertanggungjawabkan secara profesional, baik di hadapan penyidik maupun pada saat di sidang pengadilan nanti. Karena kami nanti di sidang pengadilan selaku saksi ahli akan tampil. Demikian, terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Direktur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid Lapor. Jadi teman-teman, nanti hasil penyidikan daripada lapor akan disampaikan kepada penyidik dan kami akan gunakan sebagai pembuktian di depan pengadilan nanti. Selanjutnya kami kasih kesempatan untuk Dr. Ismu Rizal selaku ahli forensik dari ID Sumut untuk memberikan keterangan di hari yang berbahagia ini. Silakan Dr. Ismu. Baik, terima kasih Pak Direktur Umum Polresu, yang saya hormati Bapak Kalapor, Polresu, Bapak Kapolres, Wakapolres, dan teman-teman wartawan sekalian. Izin saya ingin menyampaikan temuan awal ya, yang saya jumpai pada saat saya melakukan ekshumasi dan otopsi pada jenazah yang bernama Pandu Brata Saputra, ya, umur kurang lebih 17 tahun. Nah, adapun beberapa hal yang saya jumpai pada tubuh korban, dimulai dari pemeriksaan luar, saya menjumpai adanya warna kemerahan dan bengkak pada kepala belakang bagian bawah kiri dan kanan. Kemudian saya juga menjumpai adanya 4 jahitan pada pelipis kanan, ya. Setelah jahitan dibuka, kita menjumpai luka robek. Nah, kemudian saya juga menjumpai adanya warna kemerahan resapan darah pada telinga kanan bagian atas belakang. Nah, kemudian saya juga menjumpai adanya luka lecet pada lengan kiri dan pada kaki kiri bagian bawah. Nah, setelah saya lakukan pemeriksaan dalam pada daerah kepala, setelah dibuka kulit kepala, saya menjumpai adanya resapan darah yang luas pada kepala belakang kiri dan kanan, ya, serta warna kemerahan dan bengkak pada kepala belakang kanan di belakang telinga kanan. Kemudian setelah kepalanya atau kepala dibuka, saya juga menjumpai warna kemerahan seperti resapan darah pada selaput tunggal otak. Nah, ini juga salah satu saya ambil untuk dilakukan pemeriksaan tambahan di bagian patologi anatomi. Nah, setelah saya lakukan pemeriksaan di bagian dada, nah di sini saya juga menjumpai adanya warna yang lebih gelap pada permukaan jaringan paru atas dan bawah, dan juga pada permukaan jantung bagian bawah. Mungkin itu yang saya jumpai. Kemudian untuk memastikan warna kemerahan tadi, maka yang pertama saya mengambil jaringan otak, isi lambung, dan hati dan empedu untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi di laboratorium forensik Poldasu yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kalapor. Kemudian untuk pemeriksaan tambahan lainnya adalah pemeriksaan patologi anatomi yang saya sebutkan tadi. Saya mengambil jaringan selaput otak, kemudian saya mengambil jaringan paru yang saya bilang tadi ada warna
lebih gelap pada permukaan dinding paru atas dan bawah. Kemudian saya juga mengambil jaringan jantung ya untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Di sini perlu saya sampaikan juga bahwasanya ini hanya pemeriksaan awal, baru 2 hari. Tentu ini akan kita gali lagi, kita simpulkan, kemudian saya akan mencari benang merahnya untuk menentukan cause of death, penyebab dari kematiannya. Mungkin untuk sementara nanti bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Dirjen. Baik, terima kasih atas penjelasannya Dr. Ismu, mewakili ID Sumut untuk pemeriksaan terhadap ekshumasi atau bedah mayat. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk Pak Kapolres Asahan memberikan keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Atas izin Allah SWT, kita masih memberikan kesehatan, keberkahan pada siang hari ini. Kita menghormati Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, menghormati Bapak Kepala Bidang Forensik Polda Sumatera Utara, menghormati Dr. Ismu Rizal, spesialis forensik, dan kami hormati Bapak Polres, Asal Reskrim, Kasubag Asahan, yang menghormati Kasubag Ketamkas Persasahan, serta Kadit Provos Sipropos Persasahan. Yang kami hormati pengacara, warga dari korban almarhum Pandu Data Saputra Sregar, yang kami hormati dan banggakan rekan jurnalis di media Persasahan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kami dari Persasahan bersama Polda Sumatera Utara melaksanakan proses penyidikan secara transparan, akuntabel dan profesional. Dan khusus untuk pelaksanaan sidang kode etik sedang berproses untuk diduga tersangka atas nama Ibda AE. Pelaksanaan sidang kode etik tersebut akan dilaksanakan di Bid Propam Polda Sumatera Utara, akan dilaksanakan dalam waktu secepatnya. Kami mohon doanya, mudah-mudahan segera kita bisa berikan kepastian hukum berkaitan dengan status yang bersangkutan. Silahkan Bapak Ibu semuanya monitor, awasi apa yang kami lakukan, dan kami akan sangat terbuka terhadap semua pertanyaan sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. Kami mohon doanya, sekali lagi mohon jaga konsivitas Kamtibmas, percayakan pada kami sangat profesional, transparan, dan akuntabel. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres. Rekan-rekan semuanya, sebagai closing dari saya terkait dengan kekerasan yang dilakukan para tersangka terhadap korban atas nama Pandu Data Saputra, kami dari Polda Sumut dan Polres Asahan berkolaborasi tentunya melakukan penyelidikan dan penyidikan secara scientific investigation. Kami mengedepankan semua bukti dan fakta termasuk data yang ada di depan pengadilan nantinya dengan secara transparan dan akuntabel. Dan tentunya ini semuanya kami juga bermohon kepada rekan-rekan semuanya untuk selalu mengawal kasus ini, dan kami berjanji akan memberikan kepastian hukum dan juga sesuai dengan azas keadilan hukum. Selanjutnya kami akan mempercepat proses pemberkasan dan akan segera menyerahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan di sidang pengadilan. Itu saja dari kami akan membuka pertanyaan cukup 5 saja ya. Sisanya nanti teman-teman kepada Pak Kasar Reskrim secara teknis ya. 5, mulai dari kanan ya, 1. Silakan. Langsung Pak. Langsung aja. Izin Pak, saya pertanyaan ramadan. Mau tanya tadi ada Bapak sampaikan ada tindakan provokasi yang mungkin memicu para tersangka ini melakukan pengajaran terhadap korban sehingga akhirnya melakukan penganiayaan. Boleh dirincikan Pak, seperti apa tindakan provokasi yang dilakukan oleh korban ini dan teman-temannya hingga tersangka ini emosi begitu melakukan penganiayaan? Terima kasih Pak. Iya, saya jawab langsung ya. Singkat saja.
Tes. Oke, saya jawab ya secara singkat saja. Ini merupakan bagian daripada motif yang kita gali, bahwa para pelaku ini merasa kesal dengan korban dan merasa emosi karena pada saat pengejaran korban bersama dengan teman-temannya itu melarikan diri dan suatu dalam pengejaran teman korban itu ada melakukan perlawanan kepada pelaku dan dengan cara meludahi dan juga menendang pelaku. Demikian ya. Oke, yang kedua ya, silakan. Langsung saja. Sempat jadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat juga, adanya tes urin narkoba yang dilakukan kepada korban. Apakah benar komandan kira-kira korban urinnya itu positif? Oke. Enggak usah sampai kayak gitu. Langsung aja nanti ngomong ya. Oke. Saya jawab langsung ya. Jadi dalam proses ekshumasi yang kemarin dilakukan oleh Rumkit Polda RS Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut dan juga ID Sumut itu ada beberapa bagian organ dalam tubuh korban diambil sampel untuk dilakukan pengecekan terhadap secara laboratorium forensik, dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabid Lapor bahwa organ itu sekarang sedang dalam proses pemeriksaan. Jadi nanti hasilnya kita akan sampaikan kepada teman-teman wartawan. Ini masih berproses. Intinya Pak, belum tahu lah Pak ini positif atau tidak ya Pak? Iya, kita masih berproses ya. Kita berproses. Oke, silakan yang ketiga. Silakan langsung aja. Indra dari Pusmeter Megat. Menurut hasil pemeriksaan sementara, tersangka AE mengaku saat dia menendang korban itu silap atau memang bencana? Ya, saya jawab langsung aja ya. Spontanitas ya, spontanitas. Oke, pertanyaan keempat. Ya. Izin komandan, nama saya Anes Serbain dari Pas Polda. Sedikit aja mungkin persoalan ini. Sehari setelah muncul persoalan ini, Polres Sasan sempat melakukan klarifikasi melalui saudara Sanusi, menyatakan di situ ya kontradiksi dengan apa yang dikatakan dokter forensik dan Kabid Lapor. Bahwasanya Kabid Lapor sendiri bukan seperti memeriksa STNK 2 hari baru bisa ini, 2 hari belum bisa, dan ini di situ ditemukan tidak ada kekerasan dan penganiayaan. Jadi seakan-akan di situ wartawan tidak cermat dalam melakukan pemberitaan dan menyatakan itu berita hoax dan buat kegaduhan di masyarakat. Dan kedua, yang saya tanyakan, yang dilakukan saudara Sanusi ini apa tidak yang dimaksud dengan obstruction of justice? Sanusi siapa ya? Kasiumas. Kasiumas. Oh. Kasiumas melakukan, bahkan mengklarifikasi melalui video, menyatakan tidak ada penganiayaan dan kekerasan di situ. Itu aja mungkin saya apakah tidak termasuk obstruction of justice dalam hal ini. Mungkin itu aja. Ya, saya jawab aja ya. Sekian dulu sampai kantor supaya tahu jangan seakan-akan di sini menunjukkan wartawan dalam pemberitaan gitu. Oke, saya jawab teman-teman. Kita atas nama pimpinan Polda sangat mengatensi kasus ini, dan pimpinan Polda yaitu Bapak Kapolda sudah memberikan instruksi bahwa kita melakukan investigasi secara transparan, ya, transparan. Jadi saat ini kami dari Polda Sumut secara keseluruhan termasuk Polres melakukan pemeriksaan dan penyidikan secara profesional dan juga tidak didasarkan secara scientific investigasi. Kami mendalami ini secara maraton mulai hari Sabtu, dan hari ini kami sudah bisa menetapkan ketiga orang di belakang sebagai pelaku. Dan ini adalah jawaban nyata dari komitmen Bapak Kapolda untuk menuntaskan kasus ini. Ya, mungkin ada hal yang lain di luar teknis, kita akan bicarakan selanjutnya. Selanjutnya terakhir ya, saya pilih ya, depan. Ya, terakhir. Saya Jasa Manurung dari TV One, Komandan. Saya izin bertanya, peran masing-masing dari 3 tersangka ini apa, Komandan? Tersangka 1, tersangka 2, tersangka 3, perannya apa di kejadian itu? Ya oke. Saya jawab aja ya bahwa masing-masing orang ini mempunyai peran masing-masing. Ibda AE selaku ketua pada saat itu, ya, pimpinan saat itu tentunya membawa 2 saat itu sebagai anak buahnya yang berprofesi sebagai Banpol, ya, atas nama
DAP dan YS. Ya. Jadi yang pertama Ibda AE adalah pemimpin pada saat itu, dan kedua DAP dan YS itu sebagai pembantu Ibda AE. Dan pada saat itu tentunya secara spontanitas dilakukan karena ada provokasi tadi, sehingga terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Secara detail nanti akan sampaikan kepada teman-teman wartawan melalui kesaksian. Ya. Oke ya, cukup 5 terakhir ya. Nanti secara teknis ke Kasasi. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diizinkan mulai mungkin untuk Ya nanti teknis ya. mungkin tadi coba. Sorry. Anak bawah mana? Dekatin taruh sini. Kita sesi foto dulu ya. Siap. Taruh sini. Situ aja biar nggak terlalu